Informasi pertama, pemirsa, Dewan Pakar Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Rektor 4 UMJ Septa Chandra dalam program Dialektika TVmu yang bertema RUU Perampasan Aset Menanti Titah Para Dewa sampaikan pandangannya terkait regulasi tersebut agar dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dan tanpa RUU tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait aset dan harta milik negara di dalam maupun luar negeri tidak akan maksimal. Iya, itu tentu apa yang dipertontonkan oleh para politikus di DPR tidak mencerminkan mereka sebagai perwakilan daripada rakyat. Harusnya mereka tidak bersikap demikian. Karena sebagai perwakilan rakyat justru tahu dan bisa menyerap aspirasi dan keinginan daripada rakyat sebagai yang diwakilinya. Nah, apalagi sampai kata-kata melebihi ketua partai gitu. Ini menunjukkan dan semakin mempertegas bahwa keberadaan daripada anggota DPR yang di Senayan sana itu tidak lagi sebagai pribadinya yang mewakili rakyat, tetapi lebih kepada perwakilan partai. Sehingga kemudian dalam mengambil keputusan dan menyuarakan aspirasi itu sangat tergantung pada ketua partai. Kan itu yang menjadi terkesannya seperti itu. Betul. Nah, ini tentu bukan praktek yang baik dalam ketatanegaraan dan tidak praktek yang baik pula menurut saya sebagai anggota DPR yang menunjukkan sikap demikian seperti itu. Baik, Bang Septa, kita melihat ini jadi persoalan khususnya terlebih bicara tentang undang-undang perampasan aset. Apa yang terjadi sebenarnya tentu karena melihat kalau kita melihat narasi yang disampaikan Pak Mahfud beberapa waktu lalu ini bicara tentang dengan adanya undang-undang ini tentu akan lebih mempermudah proses segala hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi maupun perampasan aset dalam rangka memiskinkan para koruptor tentunya dan juga menekan angka korupsi di tanah air. Lantas bagaimana Bang Septa melihat realitas ini, Bang? Iya, saya termasuk orang yang berpandangan RUU perampasan aset atau aset recovery ini memang segera untuk saat ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Mengingat memang pembahasannya sudah cukup lama ya, sudah saya kira belasan tahun lah ini dibahas. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu sudah cukup lama dengan pusat pelacakan aset dari Kejaksaan Agung itu sudah mulai menggembor-gemborkan kita butuh undang-undang perampasan aset dan sempat kita seminarkan juga pada saat itu. Nah, terlebih momentum sekarang ini, kasus-kasus yang terungkap seperti Rafael Alun yang sekarang dijadikan tersangka karena ada aset yang tidak dilaporkan, ada aset yang memang tidak dapat dibuktikan dari mana asal-usulnya. Nah, kalau RUU perampasan aset ini nanti disahkan, tentu akan menjadi dasar hukum dan menjadi kepastian hukum juga bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini atau perkara-perkara seperti ini, terutama dengan RUU perampasan aset ini di situ mengatur ada mekanisme perampasan aset yang bisa di-bypass, tidak perlu menunggu proses penegakan hukum yang normal dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan dan putusan di pengadilan yang inkrah. Tetapi perampasan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana atau tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan mekanisme pembuktian terbalik oleh orang yang dijadikan suspek atau jadikan tersangka, bukan tersangka ya, atau orang curigai tadi itu, seperti Rafael Alun misalnya, maka itu bisa dirampas asetnya. Dan itu dianggap sebagai hasil daripada tindak pidana atau hasil kejahatan, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Nah, ini kan menjadi memotong segi waktu yang agar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di satu sisi, kita nanti akan menerapkan dalam perampasan aset itu bagaimana pembuktian secara terbalik dengan utuh. Artinya tidak setengah-setengah. Orang yang pemilik harta ini diminta untuk membuktikan dari mana asal-usul hartanya itu. Ketika dia tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya, disitulah kemudian dianggap harta itu sebagai hasil daripada kejahatan. Nah, dari undang-undang RUU perampasan aset ini, saya kira menjadi momentum pada saat sekarang ini dan segera untuk disahkan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat sekarang ini, terutama bagi pejabat ya ataupun aparatur sipil negara
yang berdasarkan hasil transaksi. Tentu nanti pintu masuknya adalah laporan hasil analisis dari para PPATK. Karena mereka yang tahu itu transaksi keuangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nanti dia juga bisa melaporkan jika ada suspicious transaction atau transaksi yang mencurigakan. Nah, dari pintu itu nanti masuk diolah oleh penegak hukum, langsung memanggil yang bersangkutan, diminta membuktikan asetnya. Nah, jadi di situ memotong mekanismenya. Ya, dengan cepat bisa merampas aset baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.